Selamat pagi, saya Taruli Situmorang, NPM 214071019. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem injeksi bahan bakar diesel dengan dosen pengampu Dr. Mareli Telambanua, STP MSc. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem injeksi bahan bakar diesel. Pada mesin diesel, hanya udara bersih yang dihisap dan dikompresikan. Bahan bakar dan udara dicampur di dalam silinder dengan cara setelah udara dikompresikan, bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar sehingga terjadi pembakaran. Persyaratan tekanan udara kompresi 1,5 sampai 4 MPa atau 15 sampai 40 bar. Sehingga temperatur udara naik 700 sampai 900 derajat Celcius. Bahan bakar harus dikabutkan halus oleh pompa injeksi pada tekanan 100 sampai 250 bar. Mesin diesel putaran tinggi injeksi langsung yang modern menggunakan sistem common rail, yaitu sistem injeksi bahan bakar yang mengurai ke dalam atom bahan bakar dengan cakup sempurna melalui tekanan injeksi yang tinggi pada injektor bahan bakar. Komponen utama dari sistem common rail adalah injektor yang terdiri dari dua jenis, injektor katup solenoid dan injektor piezo inline yang baru, yang diperkenankan tahun 2004. Ada dua tipe pompa injeksi pada sistem bahan bakar diesel, yaitu pompa injeksi inline dan pompa injeksi distributor. Selanjutnya, cara kerja. Cara kerja sistem injeksi bahan bakar diesel itu terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, injeksi langsung, di mana injection nozzle menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar utama atau main combustion chamber pada akhir langkah kompresi. Udara tertekan dan menerima pusaran cepat akibat suhu dan tekanannya naik, bahan bakar cepat uap dan menyala sehingga sendirinya setelah disemprotkan. Yang kedua, injeksi tidak langsung, di mana bahan bakar disemprotkan oleh injection nozzle ke kamar depan atau pre-combustion chamber. Udara yang dikompresikan oleh torak memasuki kamar pusar dan membentuk aliran turbulensi di tempat bahan bakar yang diinjeksikan. Tetapi, sebagian bahan bakar yang belum terbakar akan mengalir ke ruang bakar utama melalui saluran transfer untuk menyelesaikan pembakaran. Nah, selanjutnya ada bagian sistem injeksi bahan bakar diesel. Yang pertama itu terdapat tangki bahan bakar, yang kedua pompa pengalir, yang ketiga advance saat penyemprotan, yang keempat saringan bahan bakar, kelima pompa injeksi, keenam governor, ketujuh injektor atau nozzle, ke-8 busi pemanas. Di sini terdapat fungsi bagian-bagian pada sistem injeksi bahan bakar diesel. Yang pertama, tangki bahan bakar. Itu berfungsi untuk menampung solar. Yang kedua, saringan bahan bakar. Berfungsi untuk menyaring solar dari berbagai kotoran yang terdapat dalam solar. Contohnya itu kerak, partikel-partikel tanah. Yang ketiga ada water sedimenter. Berfungsi untuk memisahkan air yang terbawa di dalam aliran solar. Yang keempat ada pompa pengalir atau feed pump. Itu berfungsi mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke pompa injeksi. Dan yang kelima ada advance saat penyemprotan. Berfungsi untuk memajukan saat penyemprotan sesuai dengan putaran mesin atau RPM mesin. Yang keenam ada pompa injeksi yang berfungsi memberikan tekanan pada solar yang akan diinjeksikan atau disemprotkan oleh nozzle. Pompa injeksi ini ada dua macam, ya. Pertama itu tipe inline atau segaris, dan yang kedua itu tipe distributor.
Yang ketujuh ada governor. Governor ini terdapat dalam sistem bahan bakar diesel. Itu fungsinya untuk mengatur putaran motor dengan cara mengatur volume bahan bakar yang disemprotkan. Governor terdapat dua jenis. Yang pertama, governor sentrifugal atau mekanis, dan yang kedua, governor pneumatik atau vakum. Yang ke-8 ada nozzle injector. Itu fungsinya untuk mengabutkan bahan bakar ke ruang bakar. Yang ke-9 ada busi pemanas atau glow plug. Fungsinya memanaskan udara dalam ruang bakar mesin diesel saat mesin masih dingin, sehingga mesin lebih mudah hidup. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan contoh kerusakan pada sistem injeksi bahan bakar diesel. Yang pertama, sistem injeksi bahan bakar tidak berfungsi dengan baik. Itu kemungkinan karena yang pertama, bahan bakar bocor dari pipa tekanan tinggi, yang kedua nozzle rusak, yang ketiga ada udara pada saluran bahan bakar, yang keempat saat penginjeksian bahan bakar terlambat, yang kelima control rack tidak berfungsi, dan yang keenam ada automatic timer tidak tepat. Nah, di sini saya juga memaparkan cara mengatasinya. Untuk mengatasi bahan bakar bocor dari pipa tekanan tinggi, kita harus mengeraskan mur pengikat pipa tekanan tinggi atau mengganti dengan pipa tekanan yang baru. Apabila nozzle rusak, kita dapat mengganti dengan nozzle yang baru. Dan bila terjadi ada udara pada saluran bahan bakar, kita dapat melakukan perbaikan dengan cara mengeluarkan udara dari saluran bahan bakar dengan cara memompakan framing pump. Jika terjadi bahan bakar terlambat saat penginjeksian, kita dapat melakukan setel pada penginjeksian bahan bakar. Apabila terjadi control rack yang tidak berfungsi, kita dapat memperbaiki mekanisme control rack. Dan yang terakhir, apabila automatic timer tidak tepat, kita dapat setel automatic timer. Nah, selanjutnya contoh kerusakannya itu terjadi apabila terjadi gangguan pada saluran sistem bahan bakar. Kemungkinan penyebab rusaknya itu saringan pada pompa pemindahan tersumbat. Kita dapat mengatasinya dengan membongkar pompa pemindah dan membersihkan saringnya. Yang kedua itu gangguannya terdapat saringan bahan bakar tersumbat. Kita dapat cara mengatasinya, kita dapat mengganti elemen saringan bahan bakar. Yang ketiga, tangki bahan bakar kotor. Cara mengatasinya, membersihkan tangki bahan bakar. Yang keempat, kemampuan pompa pemindah yang sangat rendah. Cara mengatasinya, perbaiki atau mengganti pompa pemindah. Yang kelima, injeksi bahan bakar tidak tepat. Cara mengatasinya, kita dapat mensetel saat penginjeksian dengan cara menggeser pompa injeksi. Yang keenam, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke silinder tidak sama. Artinya, tidak seimbang. Cara mengatasinya itu, kita dapat melakukan kalibrasi pompa injeksi pada test bench. Yang ketujuh, governor kurang baik. Kita dapat mengatasinya dengan mensetel pompa injeksi pada test bench. Yang ke-8, ada angin pada saluran bahan bakar. Kita dapat melakukan bleeding. Dan yang ke-9, ada bahan bakar bocor pada pipa tekanan tinggi. Kita dapat mengatasinya dengan mengeraskan mur pengikat pipa tekanan tinggi atau mengganti pipa tekanan tinggi tersebut dengan yang baru. Nah, selanjutnya terdapat gangguan pada engine knocking atau detonasi. Di sini terdapat 4 penyebab kerusakan yang terjadi pada detonasi dan cara mengatasinya. Yang pertama penyebabnya atomisasi nozzle kurang baik atau tekanan penginjeksian tidak tepat. Cara mengatasinya dengan
overhaul nozzle, bersihkan komponen-komponen dan ganti jika rusak. Lalu kemudian setel tekanan nozzle sesuai spesifikasi. Yang kedua, bahan bakar tidak tepat atau angka Keaton rendah. Cara mengatasinya itu kita dapat mengganti dengan bahan bakar yang sesuai. Yang ketiga, saat injeksi bahan bakar terlalu cepat, kita dapat menstel pemasangan pompa terhadap mesin. Yang keempat, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder tidak rata. Cara mengatasinya, kita dapat melakukan kalibrasi pompa injeksi pada test bench. Selanjutnya, putaran mesin kasar, khususnya pada putaran idle. Penyebab kerusakannya itu karena yang pertama, jam bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder tidak sama. Nah, cara mengatasinya kita dapat melakukan kalibrasi pompa injeksi pada test bench. Yang kedua, control rack tidak berfungsi. Kita dapat melakukan bongkar control rack dan setel mekanismenya. Yang ketiga, penyebabnya itu karena idling spring capsule setelannya kurang baik. Kita dapat melakukan dengan setel. Dan yang keempat, terdapat diafragma governor tidak berfungsi. Cara mengatasinya kita dapat memeriksanya dan menggantinya jika rusak. Dan yang kelima, ada atomisasi nozzle kurang baik atau tidak tepat. Kita dapat mengatasi dengan setel nozzle dan ganti jika rusak. Nah, selanjutnya ada kerusakan yang terjadi apabila mesin susah dihidupkan. Penyebabnya itu, yang pertama, bahan bakar tidak sampai ke pompa injeksi atau bocor. Cara mengatasinya kita dapat periksa saluran bahan bakar dan perbaiki jika bocor. Yang kedua, saluran bahan bakar tersumbat oleh udara. Cara mengatasinya kita dapat melakukan bleeding. Yang ketiga, saringan bahan bakar dan saluran bahan bakar tersumbat. Cara mengatasinya kita dapat membersihkan atau mengganti saringan bahan bakar dan saluran bahan bakar. Yang keempat, kemampuan pompa pemindah menurun atau tidak sesuai spesifikasi. Cara mengatasinya kita dapat memperbaiki atau mengganti pompa pemindah. Yang kelima, pipa tekanan tinggi, lepas, longgar, atau pecah. Cara mengatasinya kita mengganti apabila terjadi kerusakan mur. Yang keenam, ada control rack tidak mencapai posisi tempat bahan bakar yang diinjeksikan. Cara mengatasinya itu kita dapat memperbaiki control rack dan memperbaiki pula mekanismenya. Yang ketujuh, ada delivery valve rusak. Cara mengatasinya ya dengan mengganti delivery valve itu dengan yang baru. Yang ke-8, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan terlalu sedikit karena pompa pemindah rusak. Itu dapat kita lakukan dengan memperbaiki atau mengganti pompa pemindah. Ke-9, tekanan penginjeksian bahan bakar terlalu rendah. Cara mengatasinya kita dapat melakukan setel atau kalibrasi nozzle sesuai spesifikasi. Ke-10, saat penginjeksian bahan bakar itu terlalu rendah. Cara mengatasinya kita dapat mensetel saat penginjeksian. Dan yang ke-11, ada governor atau full load capsule. Setelannya kurang baik. Cara mengatasinya kita dapat setel pompa injeksi pada test bench. Nah, gangguan selanjutnya, mesin asapnya banyak, tetapi mesin tidak mau menyala. Di sini terdapat 6 penyebab kerusakan. Yang pertama itu, saat penginjeksian bahan bakar terlambat. Kita dapat mengatasinya dengan setel saat penginjeksian. Yang kedua, timer lock not longgar atau lepas.
Cara mengatasinya, kita dapat melakukan penguncian timer pada kerusakan mur. Yang ketiga ada atomisasi bahan bakar tidak baik. Cara mengatasinya dengan memperbaiki dan setel nozzle atau mengganti setel nozzle dengan yang baru. Yang keempat, kotoran atau karbon berkumpul pada nozzle needle. Cara mengatasinya, kita dapat membersihkan nozzle atau mengganti apabila nozzle itu rusak. Yang kelima, angka Q10 terlalu rendah. Cara mengatasinya, kita dapat mengganti jenis bahan bakar. Dan yang keenam, bahan bakar tercampur air. Cara mengatasinya, yaitu kita dapat mengganti bahan bakar sehingga air dan bahan bakar tidak tercampur lagi. Penyebab kerusakan yang selanjutnya, selama mesin di starter mengeluarkan banyak asap. Nah, itu penyebabnya karena timer injektor timing terlalu cepat atau lambat. Cara mengatasinya, kita dapat melakukan bongkar automatic timer dan setel. Yang kedua, pemasangan pompa injeksi terhadap saat penginjeksian tidak tepat. Cara mengatasinya, kita dapat melakukan pemasangan pompa injeksi dan menempatkan saat penginjeksian atau sesuai spesifikasi. Yang ketiga, ada atomisasi bahan bakar kurang baik. Cara mengatasinya, kita perlu memperbaiki dan mengganti nozzle. Yang keempat, nozzle rusak. Cara mengatasinya dengan cara mengganti nozzle dengan yang baru. Dan yang kelima, ada kotoran atau karbon berkumpul pada nozzle needle. Itu cara mengatasinya, kita dapat membersihkan dan menggantinya apabila rusak. Yang keenam ada screw control pinion clamp lepas atau longgar. Cara mengatasinya, kita dapat setel posisi kontrol pinion dan keraskan skrunya. Yang ketujuh, delivery valve rusak. Itu cara mengatasinya dengan cara menggantinya. Yang ke-8, delivery valve spring putus. Cara mengatasinya dengan mengganti pegas. Yang ke-9, setelan full load kapsul tidak baik. Kita dapat melakukan setel full load kapsul. Dan yang ke-10, pneumatic governor link atau stopper aus. Cara mengatasinya, kita dapat melakukan perbaikan atau mengganti mekanisme governor pneumatik. Nah, yang terakhir, kerusakannya itu selama mesin hidup banyak mengeluarkan asap. Nah, penyebabnya ini dikarenakan yang pertama, pada saat penginjeksian bahan bakar terlalu cepat. Yang kedua, bahan bakar bercampur air. Yang ketiga, cincin torak dan dinding silinder bocor sehingga minyak pelumas naik ke ruang bahan bakar. Yang keempat, oli silinder katup bocor sehingga minyak pelumas masuk ke ruang bakar. Yang kelima, bahan bakar yang diinjeksikan terlalu banyak. Yang keenam, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder tidak sama. Yang ketujuh, udara yang masuk ke dalam silinder terlalu sedikit karena saringan udaranya tersumbat. Yang ke-8, oli mesin terpompa ke atas. Nah, cara mengatasi saat penginjeksian bahan bakar terlalu cepat itu, kita dapat menempatkan penginjeksian sesuai spesifikasi. Apabila terjadi bahan bakar bercampur air, kita dapat mengganti bahan bakar. Bila terjadi cincin torak dan dinding silinder bocor sehingga minyak pelumas naik ke ruang bakar, kita dapat mengganti cincin torak dan memperbaiki dinding silindernya. Cara mengatasi oli silinder katup bocor sehingga minyak pelumas masuk ke ruang bakar dengan cara mengganti
Bahan bakar yang diinjeksikan terlalu banyak, cara mengatasinya kalibrasi pompa injeksi pada test bench. Sama seperti bahan bakar yang diinjeksikan terlalu banyak, apabila terjadi jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder tidak sama, kita dapat juga melakukan kalibrasi pompa injeksi pada test bench. Apabila udara yang masuk ke dalam silinder terlalu sedikit karena saringan udaranya tersumbat, cara mengatasinya kita dapat membersihkan saringan atau mengganti. Dan yang terakhir, apabila oli mesin terpompa ke atas, cara mengatasinya kita dapat melakukan pemeriksaan permukaan oli dan sesuaikan jumlahnya. Sekian hasil presentasi saya mengenai materi yang saya paparkan. Apabila saya ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.